Jumlah anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta pesimis balapan Formula E dapat digelar pada bulan Juni 2022 mendatang. Hingga kini, pengerjaan trek balapan Formula E belum juga dimulai. Sejumlah anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta pesimis balapan Formula E dapat digelar pada bulan Juni 2022 mendatang. Saat melakukan peninjauan lokasi awal yang akan digunakan sebagai lintasan Formula E di sisi timur kawasan wisata Ancol Pademangan, Jakarta Utara pada 29 Desember 2021 lalu, Sekretaris Komisi B DPRD Provinsi DKI Jakarta Pandapotan Sinaga mengaku pesimis jika pembangunan trek balapan Formula E akan selesai dalam waktu 3 bulan. Karena lokasi yang akan dibangun jalur balapan masih berupa lahan yang berupa tanah urukan. Saya kan diyakinkan Pak Gunung, katanya bisa dikerjakan dengan 3 bulan untuk menyelesaikan ini. Tapi karena saya melihat dengan kasat mata saya, dengan kemampuan saya nggak percaya 3 bulan. Kurang yakin saya bisa fasilitas ini bisa dibikin untuk jadi trek. Kalau untuk udah sekelas internasional ya, kalau udah trek internasional. Proyek pembangunan trek Formula E yang tidak akan menggunakan APBD maupun dana renovasi yang dipinjam pihak Ancol kepada Bank DKI akhirnya gagal lelang. Akibatnya pembangunan trek Formula E dipastikan akan molor. Sementara itu hingga kini DPRD terus melakukan pemantauan guna memastikan penyelenggaraan Formula E tidak menggunakan dana APBD. Hairul Insan, Jak TV. Ajang balap mobil listrik Formula E yang akan digelar Pemprov DKI menjadi pro kontra warga Jakarta. Meski sebagian besar warga sudah mengetahui gelaran Formula E, namun masih menjadi perdebatan di masyarakat. Aku setuju sih, soalnya menurut aku ini bagus banget sih, program pemerintah yang bagus biar dilihat di mata internasional, sama bisa meningkatkan perekonomian UMKM di sekitar sana. Setuju aja sih kalau emang dampaknya positif buat warga dan sekitarnya. Kalau emangnya berdampaknya negatif, ya saya sebagai warga tidak setuju. Setuju aja sih Kak. Menurut aku ya kalau misalkan Formula E ini digelar, mendukung program pemerintah, terus juga lebih fleksibel aja lah jadinya nggak. Untuk saat ini kalau menurut saya belum tepat ya untuk melakukan penyelenggaraan ajang balapan mobil elektrik tersebut ya. Karena saat ini sedang fokus dengan pandemi COVID-19. Saran saya ya lebih baik fokus penanganan COVID. Kalau menurut saya sih kita lihat dulu angka perkembangan COVID di Jakarta terutama ya, karena kan saat ini angka COVID ini cukup tinggi ya. Kebetulan juga Omikron juga lagi meningkat juga gitu kan. Kalau dipaksain diselenggarain sih, kalau menurut saya nggak setuju ya, karena kan nanti itu Formula E itu bakal menghadirkan masyarakat, tidak hanya masyarakat Jakarta ataupun Indonesia, tapi juga masyarakat dunia kan. Ya, untuk membahas terkait dengan gelaran Formula E di Jakarta, saat ini saya sudah terhubung bersama dengan Zita Anjani, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta. Selamat malam, Mbak Zita. Selamat malam, Mbak Zita. Bisa mendengar suara saya di studio? Iya, saya masih belum bisa mendengar suara Mbak Zita. Malam, Mas. Mohon maaf. Iya, selamat. Suaranya. Iya, sekarang saya sudah bisa mendengar. Selamat malam, Mbak Zita. Mbak Zita, ini terkait dengan masalah event Formula E yang akan digelar di DKI Jakarta. Bagaimana kelanjutan penyelenggaraan Formula E ini, Mbak Zita? Apa bahasan terakhir mungkin yang dibicarakan oleh dari DPRD sendiri terkait dengan event ini? Ya, sebenarnya kan kalau kita nonton media dan sebagainya, memang kan seakan-akan kan ini diributkan. Sebenarnya kalau di DPRD sendiri tidak ada yang meributkan. Bahkan tidak terjadi pembahasan juga di komisi-komisi, karena memang yang 7 fraksi itu sepakat untuk kita sama-sama membiarkan dan mendukung dulu lah, biarkan Pak Gubernur untuk menyelesaikan ini. Karena perlu dicatat, sebenarnya Formula E ini bukan proyek yang mangkrak ya. Proyek yang masih on progress, masih ongoing, dan rasanya tidak elok kalau proyek yang masih jalan, masih ongoing, itu seakan-akan dicitrakan pasti akan gagal. Jadi memang mayoritas dari anggota DPRD itu memberikan kesempatan untuk eksekutif
di sini Pak Gubernur untuk bisa mempersiapkan Formula E dengan baik. Kurang lebih seperti itu. Baik, Mbak Zita, kalau bisa disampaikan sudah fix ini lokasinya di mana dan sudah sampai mana prosesnya? Ya kalau lokasi seperti yang kita sudah banyak dengar juga di media, lokasinya itu memang di Ancol. Nah memang sebelumnya itu kan kalau saya tidak salah ada 5 lokasi, jadi tidak ujuk-ujuk ditentukan di Ancol, sudah ada tentunya diskusi yang panjang dan memang sebelumnya itu kan di Monas dan sudah sempat ada pengerjaan infrastruktur dan sebagainya, namun karena pandemi, COVID dan mungkin ada beberapa kendala teknis lainnya tidak jadi di Monas. Nah ini dari 5 lokasi yang sudah ditentukan dipilihlah Monas, dipilihlah Ancol, dipilihlah Ancol memang karena Formula ini memilih ikon-ikon yang ikonik gitu dan Ancol ini kan salah satu wisata yang banyak orang tahu dan juga menjadi ikon dari kota Jakarta itu sendiri. Kalau progresnya masih on progress semuanya. Dan saya selaku DPRD pengawas kita kasih kesempatan dulu aja untuk eksekutif untuk pelaksana untuk melaksanakan persiapan-persiapan dengan sebaik-baiknya. Baik, tadi kan juga kita sudah melihat tayangan begitu Mbak Zita ya terkait dengan proses pembuatan track untuk Formula E ini. Banyak yang pesimis karena terkait event ini kan akan digelar pada bulan Juni mendatang begitu ya. Terkait dengan standarisasi dengan track ini, apakah bisa berjalan dengan baik nanti Mbak Zita? Karena sampai sekarang juga prosesnya mungkin masih belum terlihat begitu. Ya saya kata kita nggak boleh pesimis ya, apalagi saya anak muda, di Dewan juga kan banyak anak muda. Ya sekarang kan saya semuanya serba canggih ya. Pembangunan itu bisa cepat. Contoh di Cina saja itu kan waktu awal COVID itu bangun rumah sakit hanya butuh 6 hari. Bangun hotel 30 lantai hanya butuh 360 jam. Formula E itu kan yang kita mau bangun sirkuitnya, jalannya. Hitung-hitungannya bisa lebih cepat daripada bangun gedungan. Kalau saya nggak salah ya, Menteri PUPR saja waktu itu bisa kaget bangun jalan tol 1 km itu 1 hari. Kenapa sirkuit Formula E yang hanya 2,4 km malah menjadi pesimis gitu. Nah narasi-narasi inilah yang saya rasa kurang kondusif digaungkan, bahkan kalau menurut saya pembunuhan karakter ya. Karena event ini kan penting sekali gitu. Formula E ini bukan hanya balapan, ini balapan dengan mobil listrik loh. Jadi mobil listrik tapi balapan kan keren bisa ada di Jakarta dan juga membanggakan Indonesia gitu. Jadi seharusnya kita lebih optimis lah dan menyambut ini dengan bahagia gitu. Kalau pesimis terus nanti semuanya takut, investornya takut masuk, yang nonton takut beli tiket gitu. Gimana mau kita sambut dengan baik kalau misalnya narasi yang digaungkan itu narasi yang pesimis. Jadi kita berharap memang walaupun eventnya bulan Juni, semoga tracknya ini sesuai dengan standar internasional begitu ya Mbak Zita ya. Mbak Zita, saya sekarang ke anggaran Formula E ini Mbak Zita ini dari mana ya? Apakah menggunakan APBD DKI? Ya, jadi gini, kita harus bersyukur ya bahwa Formula E ini dananya tidak lagi bersumber dari APBD selama 3 tahun ke depan. Dari APBD memang digunakan itu untuk komitmen fee di awal saat sebelum pandemi. Itu kalau saya tidak salah itu 560 miliar untuk 3 tahun ke depan. Dibayarkan sebelum adanya COVID. Nah kedepannya ini kan dari mana dananya? Butuhnya sekitar 150 miliar. Itu bukan dari APBD melainkan dari sponsor. Jadi yang membawa isu itu bos makan uang APBD di tengah pandemi, ya itu bisa dipertanyakan saja datanya. Karena saya juga ingin tanya nih, event internasional mana sih yang tidak membutuhkan anggaran besar? Semuanya kan butuh suntikan dana yang lebih besar. Asian Games 2018, MotoGP Mandalika, semuanya itu biayanya besar gitu. Jadi saya agak bingung juga gitu. Apalagi ini kan kedepannya sudah lebih bagus lah menggunakan dana sponsor, tidak lagi membebankan APBD. Baik, mungkin yang dipertanyakan bagi warga Jakarta ataupun Indonesia begitu Mbak Zita terkait dengan anggaran yang tadi beratusan juta yang sudah dianggarkan untuk Formula E ini, tapi dalam kondisi di tengah COVID-19 yang saat ini orang juga membutuhkan begitu Mbak Zita. Tanggapannya seperti apa? Ya, mungkin bukan tanggapan tapi klarifikasi ya. Jadi dianggarkan itu sebelum COVID. Di note sebelum COVID 2019. Nah kalau sekarang COVID ya saya rasa kan sudah disampaikan juga oleh eksekutif dan pihak Pak Gubernur bahwa tidak lagi menggunakan APBD, tapi menggunakan sponsor gitu ya. Dan kita bisa lihat di DKI itu salah satu bansos yang terbaik loh. Jadi jangan hanya Formula E-nya aja diungkit, tapi coba lihat lagi track record pemberian bansos kita yang
nonstop gitu ya, tentunya kerjasama dengan pemerintah pusat. Jadi saya rasa kedepannya sudah tidak masalah lagi karena memang menggunakan dana dari sponsor. Kalaupun ada pembayaran komitmen fee itu kan sebelum COVID. Baik, jadi memang sudah dianggarkan sebelum COVID-19 begitu Mbak Zita. Sekarang tinggal Iya. proses perjalanannya yang dikawal begitu Mbak Zita ya. Mbak Zita, Iya, kita kawal bersama lah. Kasih Baik. kesempatan dulu lah. iya, kita lihat prosesnya bersama-sama gitu ya. Mbak Zita, terkait dengan wacana interpelasi Formula E yang kemarin sempat ramai begitu, bagaimana Mbak Zita? Ada 2 fraksi mungkin yang berbeda dari 7 fraksi lainnya. Ya kita, kalau kami dari, saya nggak tahu fraksi lain ya, tapi kalau kami dari fraksi PAN, kami saling menghormati semua pendapat kawan-kawan legislatif, itu kami saling menghormati. Jadi ya prosesnya sekarang ya tidak ada proses, ya masih ini aja, yang rame kan di media saja gitu, kalau di dewannya sih nggak rame. Apakah Karena dua- setahu Mbak, saya 7 fraksi itu tetap kita mendukung dan memberikan kesempatan untuk Formula E bisa jalan. 2 fraksi itu apakah sekarang sudah mendukung Mbak Zita? Setahu saya belum ya. Belum ya? Oke, Belum. tapi masih tetap prosesnya dijalankan sampai dengan saat ini ya. Baik, Mbak Zita, sebelum saya akhiri, harapan Anda terkait terselenggaranya event ini, apa manfaat yang akan didapatkan oleh warga Jakarta? Ya, saat ini kan sedang berjalan persiapannya, tahapan-tahapannya juga sedang berjalan. Ya, pesan saya, ayo tokoh politik jaga stabilitas politik. Kalau tokoh politiknya gaduh, ya kondisi politiknya gaduh. Gimana investor mau datang, gimana wisatawan mau nonton, takut semuanya, takut ngelihat Jakarta berantem terus. Saya rasa ini kan ranah eksekutif, kasihlah kesempatan untuk Pak Gubernur untuk menyelesaikan ini. Kalau memang tidak jadi, ayo deh kita kritik sama-sama, saya juga akan mengkritik. Kalau saya rasa seperti itu, kita kasih kesempatan dan kalau ini berhasil, ini adalah kebanggaan kita semua. Baik, kita harapkan terselenggaranya event Formula E di bulan Juni mendatang akan menghasilkan yang baik bagi pariwisata untuk DKI Jakarta, begitu Mbak Zita ya. Amin. Terima kasih Mbak Zita Anjani, Wakil Ketua DPRD DKI Sama-sama, Mas. Jakarta, sudah bergabung bersama Ya. kami di Newsroom.